Sobat maesyah.id, bertemu lagi dengan saya Firda di panduan maesyah.id. Kali ini kita akan membahas aplikasi maesyah.id yaitu eRapper. Yang pertama kita buka untuk halaman utamanya terlebih dahulu, kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih aplikasi untuk eRapper. Kita akan direct ke halaman loginnya, kita pilih login sebagai seorang admin. Kita ketikkan username dan juga passwordnya. Jika username dan passwordnya benar, maka kita akan direct ke halaman utama dari eRapper. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa untuk role admin ini sebagai yang mengatur semuanya dari penginputan sikap sosial, sikap spiritual, predikat, settingan sekolah menggunakan kurikulum 13 ataupun menggunakan kurikulum merdeka, pengisian logo, alamat sekolah, dan lain-lain. Jadi admin di sini posisinya sangat krusial dan yang harus pertama kali disetting yaitu harus di halaman admin. Saya lanjutkan. Di pojok kanan atas di sini ada admin rapor. Ini namanya user. Di sini menandakan user yang sedang aktif yaitu admin rapor 1 dan menjadi seorang admin rapor. Di sini ada ubah profil untuk mengubah profil dan juga ada pilihan untuk logout. Di sebelah kiri, di sini sama, ada menandakan user yang sedang aktif dan juga ada menggunakan preview gambar. Jika adminnya sudah mengisikan gambar, maka gambarnya akan muncul di bagian kiri. Kemudian juga di bawahnya ini login sebagai apa. Kemudian di bawahnya di sini ada bagian dashboard, ini halaman utamanya. Di bawahnya ada sikap sosial. Sikap sosial sendiri, isi sikap-sikap yang umumnya ada di lingkungan kita seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan lain-lain. Dalam sikap sosial kita bisa menggunakan beberapa action, yaitu kita bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus. Untuk menambah cukup mudah, tinggal kita klik tambah data di sini. Kita ketikkan untuk sikap sosialnya, contoh kita kasih dermawan. Untuk penginputan sendiri gak harus satu persatu, kita langsung bisa menambah baris. Dalam penambahan baris, kita pun juga bisa menghapus jika tidak sesuai dengan keinginan kita. Untuk menyimpannya juga cukup mudah, tinggal kita klik simpan di sini. Kemudian di bagian aksi ini ada dua, yaitu kita juga bisa menghapus ataupun bisa mengedit. Kemudian di bawah sikap sosial, di sini ada sikap spiritual. Untuk sikap spiritual sendiri adalah sikap-sikap yang hubungannya antara kita dan juga Yang Maha Kuasa, seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, memberi salam pada awal dan akhir kegiatan, dan lain-lain. Untuk aksi-aksinya hampir sama seperti yang ada di sikap sosial, kita bisa menambah, kita juga bisa mengedit, ataupun kita juga bisa menghapus. Di bawah sikap spiritual, di sini ada predikat. Untuk predikat sendiri itu untuk memberikan nilai huruf. Jadi misal contoh nilai 86 sampai 100 itu akan mendapat predikat A. 81 sampai 85 itu akan mendapat predikat A-. 76 sampai 80 akan mendapat B+. Kita pun juga bisa menambah bobot nilai. Untuk bobot nilai sendiri ini skalanya 1 sampai 4. Contoh, misal nilai 86 sampai 100 ini bobot nilainya 4. 81 sampai 86 ini bobotnya 3,66. Dalam pengisian predikat sendiri ini ada dua cara, yaitu kita bisa input secara manual ataupun kita juga bisa mengimpor. Untuk menginput manual kita bisa menggunakan tombol plus predikat di sini. Tinggal kita ketik untuk predikatnya, mau A, B, C, D, ataupun E. Kita ketikkan untuk skor minimal dan juga skor maksimal.
kita ketikkan untuk bobot nilai, ini skalanya 1 sampai 4, kemudian kita ketikkan untuk deskripsinya dan kita simpan. Cara pengisian yang kedua yaitu dengan bisa menggunakan impor. Untuk impor sendiri cukup mudah. Pertama kita tinggal download sampel template for import. Ini tinggal kita klik saja, nanti kita akan langsung di-download. Kemudian kita tinggal upload file. Jika sudah diisi, kita bisa langsung upload file. Untuk aksinya hampir sama seperti yang sikap spiritual maupun sosial, kita bisa mengedit ataupun kita juga bisa menghapusnya. Di bawah predikat, di sini ada settingan nilai. Settingan nilai berisi untuk settingan-settingan nilai dalam bentuk persenan. Contoh kita akan menyeting untuk nilai PTS, nilai PAS, dan juga untuk settingan nilai KKM. Yang pertama, kita mau menyeting untuk nilai PTS. Di sini ada settingan untuk PTS, jadi ada judul Config PTS tahun ajaran 2021/2022 semester genap. Berarti kita menyeting untuk config PTS pada tahun ajaran tersebut. Kita bisa menggantinya dengan pilih di bagian kanan, ini ada pilihan tahun ajaran, tinggal kita pilih mana yang akan kita setting. Jadi kita bisa menyeting berdasarkan per semester. Jika semester sekarang dengan semester besok untuk settingan PTS-nya berubah, nah kita bisa menyetingnya secara sendiri-sendiri. Seperti itu. Di bawahnya di sini ada nilai UH rata, nilai UTS rata. Di atasnya ada nilai UH rata dan juga nilai UTS. Nah, apa sih gunanya? Nah, di sini kita akan mengisikan untuk persenan. Jadi, untuk mendapatkan nilai hasil, nilai jumlah yang akan kita gunakan, kita biasanya menggunakan persenan. Jadi, kita mengambil berapa persen nilai UH-nya atau ulangan harian, berapa persen nilai UTS-nya. Nanti akan terlihat nilai hasilnya. Contoh kita akan kasih 40% nilai UH dan juga 60% nilai UTS. Pastikan di jumlah ini 100. Untuk menyimpannya, tinggal kita klik update. Maka akan tersimpan. Kemudian di bawahnya di sini ada nilai pas. Untuk settingan nilai pas sebenarnya hampir sama dengan nilai PTS, cuma berbeda di bagian tampilannya aja. Jadi hampir sama, kalau yang tadi cuma UH sama UTS, di nilai pas kita ada nilai ulangan harian, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Cara menambahkannya pun cukup mudah, yaitu kita klik plus di sini, kita pilih untuk tahun ajarannya, kita pilih untuk berapa persen nilai ulangan harian yang akan dipakai. Contoh kita pakai 35. Nilai UTS yang akan dipakai, dan nilai UAS yang akan dipakai. Untuk total nilai juga sama, pastikan total nilainya itu 100 atau sampai warnanya menjadi hijau. Kemudian klik simpan, maka akan ketambah di bagian paling bawah. Untuk aksi-aksinya sama, kita bisa mengedit ataupun menghapusnya. Oke, di bagian bawah, nilai pas, di sini ada KKM. Nilai KKM adalah untuk menyeting KKM dari tiap mata pelajaran. Untuk menyetingnya cukup mudah, di sini ada tahun ajaran. Ini tinggal kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita pilih untuk jurusannya. Karena tiap jurusan, tiap tahun ajaran, itu untuk KKM-nya berbeda-beda. Setelah itu baru kita memilih kelas. Gak cukup sampai di kelas,
Kita sekarang pilih tambah. Untuk menambahkannya, kita tinggal klik tambah. Kita pilih untuk mata pelajarannya. Untuk kita pilih agama. Kita pilih untuk nilai KKM-nya atau batas kelulusannya. Jika berhasil, akan mendapat notif dan akan langsung tertambah di bagian paling bawah. Di nilai KKM sama, untuk actionnya kita bisa untuk mengedit ataupun kita juga bisa menghapus. Untuk settingan, ini bisa berbeda-beda tiap kelas ataupun tiap mata pelajarannya. Jadi kita lebih bisa leluasa untuk mengaturnya. Kemudian di bawah settingan nilai, di sini ada config. Di config ini berisi lebih ke settingan-settingannya seperti sekolah itu menggunakan kurikulum apa, terus logonya bagaimana, nama sekolahnya apa. Nah, untuk di config itu berisi seperti itu. Kita pilih setting untuk settingan yang pertama kali kita atur. Di sini ada judul settingan config tahun ajaran 2021-2022 semester genap. Dan di bagian kanannya sama seperti tadi di settingan nilai, kita bisa memilih untuk tahun ajaran yang akan kita ubah. Tiap semester ini bisa berubah. Untuk kita pilih untuk yang ganjil, kita tunggu refresh, maka akan auto keubah. Kita bisa ketikkan untuk tanggal PTS kelas akhir, tanggal rapot, tanggal kelas akhir. Kita ketikkan untuk nama kepala sekolah, NIP Kepseknya, dan juga para Kepseknya. Untuk para Kepsek ini disarankan untuk menggunakan yang PNG atau yang belakangnya background-nya itu transparan atau bisa yang menggunakan background-nya putih, tapi lebih disarankan untuk yang menggunakan background transparan. Kita coba tambahkan. Untuk mengupdate, tinggal kita klik update. Jika berhasil, akan mendapatkan notif berhasil. Oke, di bawah setting di sini ada menu template. Nah, ini untuk menu template sendiri, ini cukup settingan yang cukup krusial ya. Jadi tiap sekolah atau bahkan tiap jenjang itu kan memiliki kurikulum yang berbeda. Nah, jadi di aplikasi Era Forma.id ini kita bisa menentukan kurikulum yang berbeda tiap jurusan bahkan tiap jenjang sekolah. Kalau di sini kita contohnya menggunakan jurusan. Nah, jika sekolah Bapak Ibu adalah yayasan, kita bisa menggantinya menjadi jurusan. Maaf. Kita bisa menggantinya dengan jenjang. Jadi yang paling atas mungkin kita bisa ganti menjadi SD, yang bawahnya SMP, yang bawahnya SMA. Jadi bisa lebih fleksibel untuk Bapak Ibu gunakan. Sama yang seperti tadi, yang ada di settingan atas-atasnya, kita bisa memilih untuk tahun ajarannya terlebih dahulu, kita bisa nyeting sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita pilih ganjil, kita tunggu refresh otomatisnya. Kemudian kita pilih untuk, di sini ada, kita sudah memilih KD. Ini untuk template kita ada beberapa macam. Ada SD, SMP, SMA, SMK, KD, manual, K16, dan juga Merdeka. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan sekolah Bapak Ibu Guru. Mungkin jika yang yayasan bisa disesuaikan, misal SD kita langsung bisa pilih template SD, yang SMP bisa memilih template SMP. Yang bukan yayasan kita juga leluasa untuk memilih, kita mau milih yang KD, nanti kita ketikkan untuk kompetensi dasarnya, atau kita memilih untuk input manual, atau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka nih. Nah, kita juga bisa memilih untuk
template yang merdeka. Kemudian di bawah, di sebelahnya, di sini ada pilihan jenis. Nah, kita juga bisa nyeting nih, mau penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester. Kita juga bisa lihat previewnya. Seperti ini. Jadi ini udah ada gambaran. Kalau saya memilih KD, nanti gambarannya gimana? Kalau saya memilih manual, nanti gambarannya gimana? Jadi bisa lebih gampang untuk menemukan gambaran yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Untuk mengupdate atau menyimpannya cukup mudah, tinggal kita klik update di sini. Oke, kalau berhasil kita akan mendapat notif. Di bawahnya di sini ada template sampul. Seperti namanya, template sampul digunakan untuk pengaturan sampul itu sendiri. Jadi di rapot bukan hanya berisi dalamnya aja, yang cuma nilai-nilainya aja. Nah, dalam aplikasi myCHI.id, kita juga bisa nyeting untuk sampulnya. Bahkan kita bisa menyeting untuk terms atau petunjuk penggunaan rapot. Biasanya di halaman 2 itu biasanya ada petunjuk penggunaan. Nah, di aplikasi myECH.id ini kita juga bisa menyetingnya. Caranya cukup mudah untuk menyetingnya, sama seperti pengaturan yang tadi. Yang pertama, kita itu perlu menyeting untuk tahun ajarannya. Kita bisa pilih untuk tahun ajarannya. Oke, ini masih kosongan. Nah, untuk ngisi datanya gimana? Untuk ngisi datanya cukup mudah. Kita lihat di bagian kiri. Di sini ada titel 1. Contoh kita isi laporan hasil belajar. Nanti untuk previewnya, ini langsung terlihat di bagian kanannya. Jadi Bapak dan Ibu nggak harus ngawang-ngawang gitu kalau dalam bahasa Jawa. Ini kayak gimana hasilnya, gitu nggak perlu. Kemudian titel 2 ini nanti akan diletakkan di bawahnya. Jika kita ingin ganti baris, ini cukup mudah. Kita nggak bisa pakai enter. Nah, ini ada info di bagian atas. Ketikkan tag BR untuk mengganti baris. Tinggal kita beri kurung BR. Contoh. Gini. Maka nanti akan auto pindah baris. Kemudian di bawah titel 2, di sini ada footer. Seperti namanya, footer diletakkan di bagian bawah. Jadi di bawah NISN/NIS, ini di bawahnya akan ada footer. Contohnya seperti ini. Di bawahnya di sini ada petunjuk pengisian. Nah, untuk petunjuk pengisian sendiri ini biasanya letaknya di belakang dari sampul tersebut. Kita bisa copy instruksi di sini. Atau kita juga bisa mengetikkan, kalau mungkin kita udah punya nih di Word atau di file-file lama, nah kita bisa langsung ketikkan di sini atau kopas di sini. Kita bisa kopas. Kemudian kita paste di sini. Di bawah petunjuk pengisian ini ada 2 logo, yaitu logo atas dan juga logo tengah.
Jadi di rapot biasanya ada untuk logo atas dan juga logo tengah. Nah, untuk pengisiannya di sini. Ini coba kita inputkan untuk logo atas. Untuk logo atas sendiri biasanya itu Garuda. Ini bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang bagian bawah ini kita kasih tuturi. Ini bisa disesuaikan dengan logo Bapak Ibu sekalian ya. Sama, untuk previewnya ini ada di sebelah kanan. Jangan lupa untuk klik disimpan. Karena walaupun udah ada previewnya, tapi kalau kita langsung pindah ke halaman lain, nanti kita harus ngedit dari awal. Oke, di bawah config di sini ada kop sampul. Nah, sama seperti namanya, kop sampul. Nah, di sini untuk menyeting kop surat raport. Jadi, sama seperti kop surat pada umumnya, kita bisa lihat scroll di bagian bawah. Nah, ini ada preview untuk kop suratnya. Jadi, kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa ketikkan untuk header 1, header 2, header 3, header 4, alamat, logo kiri, dan juga logo kanan. Di sini ada header 1, header 2, header 3, header 4 yang di bawah ini alamat. Kemudian header 4 atau alamat, maaf. Yang di sini ada header 1, header 2, header 3, header 4, header 5 atau alamat. Kemudian di sini ada logo kiri dan juga logo kanan. Kita tinggal edit di bagian sini dan jangan lupa untuk mengklik simpan. Di bawah sendiri di sini ada admin rapor. Nah, admin rapor sendiri digunakan untuk menyeting siapa saja yang akan menjadi admin. Dan juga untuk mengatur nomor telepon, email, bahkan kita juga dan juga untuk mereset passwordnya. Jadi misal admin raportnya nggak cuma satu nih, kalau yayasan kan nggak cuma satu untuk admin raportnya. Ada admin raport SD, SMP, dan juga SMA. Nah, kita bisa nyeting tuh sendiri-sendiri. Jadi mungkin nanti ada admin rapor 1, admin rapor 2, admin rapor 3. Cara penambahannya cukup mudah. Tinggal kita klik tambah data di sini, kita tuliskan untuk nick dan juga data-data lain. Kita ketikkan untuk nama. Mungkin ini kita contoh buat yayasan. Kita pilih untuk jenis kelaminnya, agamanya, teleponnya, emailnya, tempat tanggal lahir. Ini sebenarnya nggak wajib. Kita klik simpan. Untuk yang wajib sendiri itu bagian NIK, NIP, NUPTK itu pilih, dan juga disarankan untuk mengisi bagian email juga. Kenapa saya bilang wajib untuk bagian NIK, NIP, ataupun NUPTK? Karena digunakan untuk password awal. Untuk aksi-aksinya sendiri, di sini kita bisa untuk melihat infonya, kemudian kita bisa mengedit, menghapus, dan di sini ada yang tombol kunci di sini untuk reset password. Jadi misal passwordnya lupa, nah kita bisa tuh langsung resetnya. Jadi nggak perlu data. Jadi nggak perlu harus telepon CS dulu baru di reset, kita bisa meresetnya sendiri. Ya baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kesimpulkan lagi bahwa di admin raport di sini berisi untuk settingan-settingan krusial, bertanggung jawab dalam menginputkan sikap sosial, sikap spiritual, penentuan bahwa raport tersebut menggunakan kurikulum apa, menentukan header, footer, mohon maaf, ulang.
Jadi sebagai seorang admin, saya simpulkan, sekali lagi saya simpulkan untuk sebagai admin rapor di sini gunanya. Saya simpulkan untuk admin rapor di sini tugasnya sangat-sangat penting dan yang pertama kali kita setting ketika kita memesan aplikasi e-rapor di mysci.id itu adalah untuk admin rapornya. Kenapa? Karena admin rapor ini bertanggung jawab penuh atas pengisian data-data utama seperti sikap sosial, sikap spiritual, penentuan predikat, settingan nilai, KKM, konfig, mengatur konfig untuk sampulnya, untuk sekolah tersebut mau menggunakan rapor template apa, kurikulumnya apa, sampulnya juga, untuk suratnya juga. Jadi ini sangat-sangat penting dalam dasarnya. Jadi ini sangat-sangat penting dalam kelanjutannya. Jadi untuk pengisian pertama kali ketika kita membeli aplikasi e-rapor mysci.id itu dalam mengisi admin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Bersama mysci.id membangun digitalisasi sekolah Anda. Buat website dan aplikasinya di mysci.id. Sampai jumpa!